Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Rehansyah. Saya dari kelas C dengan nomor hadir 26 dengan NIM 141062108. Di sini saya ingin menyampaikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Analisis Penggunaan Sosial Media X pada Akun Partai Medsos terhadap Pengaruhnya Interaksi Pengikut. Yang terhormat Dr. Kenken Yuliati, SPMSI. Oke, di sini saya di sini ada bab 1 pendahuluan di mana ada latar belakang yang berisikan dalam beberapa tahun terakhir platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube telah menjadi fenomena global yang telah mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi. Partisi politik tidak terkecuali dalam memanfaatkan potensi media sosial untuk mencapai tujuan mereka, termasuk berhubungan dengan pengikut dan pemilih berpotensial, menurut Aziz dan Widodo di tahun 2022. Lalu partai partisi politik yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dapat memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan oleh platform tersebut, seperti berbagi informasi, posting konten, mengadakan pemungutan suara online, dan berinteraksi secara langsung dengan pengikut melalui pesan pribadi dan komentar. Dalam hal ini, partai medsos adalah partai politik yang aktif menggunakan media sosial X sebagai platform utama untuk berkomunikasi dengan pengikutnya. Lalu media sosial X telah menjadi platform media sosial yang populer di kalangan pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk yang berhubungan dengan politik. Penggunaan media sosial X oleh partai politik dapat mempengaruhi interaksi pengikut mereka secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari secara menyeluruh penggunaan media sosial X oleh partai politik dan dampaknya terhadap interaksi pengikutnya. Dalam dunia politik, interaksi pengikut yang aktif dan positif dapat berdampak besar pada cara partai politik berkomunikasi. Pengikut partai politik dapat lebih dekat satu sama lain yang meningkatkan keterlibatan politik dan memperluas jangkauan pesan politiknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari penggunaan media sosial partai medsos di X dan bagaimana hal itu berdampak pada interaksi pengikut untuk memahami potensi dampak politiknya. Di sini yang di bab 1 ada perumusan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana interaksi pengikut partai medsos dipengaruhi oleh penggunaan media sosial mereka. Lalu yang kedua, apa yang mempengaruhi interaksi pengikut dengan akun sosial media partai X? Di sini terdapat juga tujuan penelitian yang menjawab dari perumusan masalah tersebut. Yang pertama, yang menjawab pertanyaan pertama yaitu mengevaluasi bagaimana partai medsos menggunakan media sosial dan bagaimana hal itu berdampak pada interaksi pengikutnya. Lalu yang soal nomor 2, menjawab menemukan komponen yang mempengaruhi interaksi pengikut dengan akun partai medsos di akun sosial media X. Yaitu dengan dua perumusan masalah tersebut, penelitian ini untuk menggali dan menganalisis penggunaan media sosial X oleh akun partai medsos, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi interaksi pengikutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh media sosial X oleh akun partai medsos terhadap interaksi pengikut mereka. Di sini ada juga manfaat penelitian, yaitu dibagi dua. Yang pertama ada manfaat akademik, yaitu yang A, kontribusi pada pemahaman tentang pengaruh sosial media dalam politik. Yang terdapat memberikan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis untuk pemahaman kita tentang peran sosial media X dalam konteks politik. Lalu yang B, mengidentifikasi komponen yang mempengaruhi interaksi pengikut, yang dimana studi ini akan mengidentifikasi komponen yang mempengaruhi interaksi pengikut dengan akun partai sosial di media sosial X.
Lalu ada manfaat praktis yang dimana ada dibagi menjadi dua juga. Yang A yaitu panduan untuk partai medsos dan partai politik lainnya. Jadi penelitian ini juga memberikan panduan praktis sebagai akun partai medsos ke kalangan politik lainnya dengan menggunakan media sosial X sebagai alat untuk berinteraksi dengan pengikutnya. Lalu keterlibatan politik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada peningkatan keterlibatan politik masyarakat melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi pada pengikutnya dengan akun partai medsos di sosial media X. Lalu di bab 2 yaitu ada berisikan landasan teori di mana di situ ada sebuah konsep dan sebuah konsep yang saya ambil dari judul tersebut yaitu media sosial dalam politik. Di sini media sosial itu telah mengubah landscape komunikasi politik dengan memberi partai politik platform untuk berkomunikasi langsung dengan pengikutnya. Lalu, media sosial juga digunakan dalam politik untuk menyebarkan pesan dan mempengaruhi opini publik. Ini memungkinkan partai politik untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih murah dan selain itu juga media sosial memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik yang membuka peluang baru untuk partisipasi politik masyarakat. Selain itu, sosial media juga mempermudah dan mempercepat aliran informasi politik. Melalui media sosial juga pemilih dapat memperoleh berita politik, platform partai politik, dan posisi politik secara langsung, serta mengikuti debat mendengarkan pidato, dan mengakses materi kampanye dengan beberapa klik. Namun, penggunaan media sosial juga dalam politik juga memiliki masalah. Salah satunya adalah kemungkinan efek negatif seperti penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Selain itu, juga media sosial juga dapat menciptakan ruang yang memperkuat polarisasi politik, di mana pemilih cenderung berinteraksi dan mendapatkan informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri, yang dapat mengurangi diskusi dan pemahaman antar kelompok politik lainnya. Lalu ada pengaruh media sosial terhadap interaksi pengikut. Yang pertama yaitu dengan sebuah konten dan sebuah pesan politik. Konten yang menarik dan inovatif dan relevan lebih mungkin menarik pengikut. Pesan politik yang disampaikan secara jelas, emosional, dan memotivasi juga dapat meningkatkan keterlibatan partisipasi pengikutnya. Lalu yang kedua adalah kepercayaan dan identifikasi, di mana tingkat kepercayaan dan identifikasi pengikut terhadap partai politik akan memengaruhi seberapa aktif mereka berinteraksi di media sosial. Lalu yang ketiga ada faktor psikologis dan sosial, di mana tingkat interaksi pengikut dan dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti keinginan menjadi proaktif atau keinginan untuk mendapatkan validasi sosial. Lalu di sini ada 21.3 di mana penggunaan media sosial oleh partai sosial politik. Kampanye politik lebih terjangkau oleh partai politik di mana dapat mencapai audiens yang lebih luas melalui penggunaan media sosial, memberikan platform yang relatif murah dan efektif bagi partai penyampaian pesan kampanye kepada para pemilih. Dan di sini ada dibagi dua. Yang pertama, pengaruh dalam pembentukan opini, di mana media sosial juga mempengaruhi pendapat pemilih. Partai politik, kandidat, dan pendukung mereka dapat menyebarkan pesan dan menceritakan cerita dan mempengaruhi pemilih tentang masalah politik tertentu dengan menggunakan media sosial. Selain itu, pemilih juga dapat dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam diskusi dan perdebatan. Lalu yang kedua, target pemilih juga lebih efektif, di mana media sosial juga menawarkan alat yang canggih untuk target pemilih yang lebih efektif, di mana partai politik dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka dan meningkatkan efektivitas komunikasi politik mereka dengan menggunakan data demografis,
minat atau perilaku pengguna sosial untuk mengalahkan kampanye politik mereka ke kelompok pemilih tertentu. Lalu selanjutnya ada pengukuran dan analisis interaksi pengikut media sosial, di mana ini sangat penting untuk memahami strategi komunikasi yang lebih efektif dan data interaksi pengikut dikumpulkan mengambilkan sampel data analis teks dan API media sosial. Partai politik juga menggunakan metrik dan indikator seperti jumlah like, share, komentar, dan partisipasi pengikut, tingkat keterlibatan dalam diskusi politik, dan sentimen pengguna terhadap konten politik untuk mengukur seberapa efektif strategi komunikasi politik melalui media sosial. Di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama membangun kesadaran politik, yang kedua mendorong partisipasi pemilih, yang ketiga memperluas jangkauan politik, dan yang terakhir ada mendorong pendaftaran dan partisipasi pemilih. Di sini ada bagian review literatur, di mana media sosial telah memainkan peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui platform ini, dan review literatur ini dapat menjadi acuan dan ada banyak berbagai referensi yang saya ambil. Jadi total di tabel 1.0 ada 10 referensi dan berbagai macam persamaan dan perbedaan, di mana ke, ke kebanyakan itu adalah variabelnya sama dengan pendekatan penelitian juga pun sama. Dan di sini ada variabelnya, variabel pada judul yang saya ambil yaitu Social Media X, yang dimana fokus pada konten yang menarik dan relevan seperti pembaruan kampanye politik, informasi tentang kandidat partai politik, analisis kebijakan dan kisah pengalaman pemilih adalah strategi sosial media yang relevan dengan dampak media sosial terhadap pemilihan umum. Di sini ada bab 3 yang dimana menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan paradigma penelitian. Yang saya gunakan adalah metode kualitatif, pendekatan penelitian juga, metode penelitian, teknik penarikan informan, yang dimana pengaruh interaksi pengikut dalam strategi sosial media dapat dipelajari dengan menggunakan berbagai metode penarikan data informan. Salah satunya yaitu survei online, di mana kita dapat membuat dan mendistribusikan survei kepada masyarakat atau publik yang aktif berpartisipasi dalam interaksi dengan pengikut di media sosialnya. Lalu di 3.5, metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Observasi dalam bentuk gambar, analisis, interpretasi berdasarkan apa yang kita lihat. Lalu selain itu, observasi juga termasuk pengamatan, catatan analisis, dan interpretasi yang kita rencanakan berdasarkan perilaku, tindakan, dan peristiwa yang terjadi. Di sini ada metode pengukuran data, keabsahan, yaitu ada 6, yang pertama ada triangulasi, transferabilitas, keabsahan teoritis, keakuratan kutipan dan transkripsi, re- refleksivitas, yang terakhir ada member check. Lalu metode analisis data, di sini ada 4. Yang pertama ada metode Gorn Theory, yang digunakan untuk model konseptual dari data secara induktif atau analisis terus-menerus. Selanjutnya ada analisis tematik, yang digunakan untuk menemukan suatu topik
penting dari data yang dikumpulkan. Lalu analisis naratif yang memeriksa struktur dan elemen naratif data. Lalu analisis fenomenologi yang digunakan dalam pendekatan untuk memahami pengalaman subjektif peserta. Lalu ada strategi penelitian di mana kita saya memeriksa penggunaan media sosial X pada akun partai medsos dan bagaimana hal itu berdampak pada interaksi pengikutnya. Lalu yang terakhir ada di 3.9 di mana keterbatasan dan kelemahan pada penelitian ini. Yang pertama ada keterbatasan. Mungkin saya melihat terbatas karena hanya memanfaatkan akun sosial media tertentu pada partai politik. Selain itu, kendala validitas temuan dapat dipengaruhi oleh bias dalam proses pengumpulan data, di mana validitas internal juga rendah karena sulit juga memastikan hubungan ada sebab akibat yang sebenarnya antara interaksi pengikut dan penggunaan media sosial tersebut. Lalu kelemahannya yaitu ada data yang digunakan juga mungkin terbatas pada akun sosial media partai politik tertentu, sehingga hasil tidak dapat representatif dan juga validitas hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh kesalah pengukuran dalam mengukur interaksi pengikut serta dampaknya media sosial. Dan ini daftar pustaka. Dan ada lampiran di mana data masalah atau unique use proposal penelitian di mana proses wawancara dan analisis konten adalah bagian dari pendekatan kualitatif yang mendalam. Jadi penelitian ini membahas peran sosial media X dalam partai politik dan berinteraksi ke masyarakat dan relevan dengan memajukan teknologi saat ini. Dan mungkin sekian mini skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.